Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan terbuka ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang teori kontingensi terhadap mata kuliah kepemimpinan. Langsung saja, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septian Adi Nugroho, NPM 2320017. Perkenalkan, saya Erdani Nafisa dengan NPM 2320137. Saya sendiri Arisal Fendi Pradana dengan NPM 232000126. Perkenalkan, nama saya Alif Putra Pratama, NPM 2320132. Oke, baik. Materi yang pertama adalah pengertian teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua kondisi. Efektivitas seorang pemimpin sangat tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang artinya, cara pemimpin yang berhasil pada satu kondisi belum tentu efektif pada kondisi yang lain. Karena itu, seorang pemimpin yang baik harus mampu membaca situasi dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan dalam memimpin tim atau organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh utama dalam teori kontingensi adalah Fred Fiedler yang memperkenalkan kontingensi Theory of Leadership pada tahun 1960-an. Selain itu, Paul Hersey dan Ken Blackard juga mengembangkan teori kepemimpinan situasional yang memiliki prinsip serupa, yaitu pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi bawahan dan organisasi. Dari kedua tokoh ini, kita belajar bahwa kepemimpinan tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan. Menurut Fiedler, ada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya yang berorientasi pada tugas, task-oriented, dan gaya yang berorientasi pada hubungan, relationship-oriented. Pemimpin dengan gaya tugas lebih menekankan pencapaian target dan penyelesaian pekerjaan, sedangkan pemimpin dengan gaya hubungan lebih fokus pada membangun komunikasi dan menjaga motivasi bawahan. Efektivitas gaya kepemimpinan tersebut ditentukan oleh tiga situasi: hubungan pimpinan dengan bawahan, apakah baik atau buruk, kejelasan struktur tugas, apakah jelas atau tidak, serta kekuatan posisi pemimpin, apakah besar atau lemah. Selanjutnya, Hersey dan Blenhard menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan, yang dilihat dari kemampuan dan kemauan mereka dalam bekerja. Jika bawahan belum mampu dan tidak mau, pemimpin harus memberikan instruksi yang jelas atau telling. Jika bawahan sebelum mampu tapi mau belajar, pemimpin harus memberi arahan sekaligus motivasi atau selling. Jika bawahan sudah mampu tetapi kurang percaya diri, pemimpin perlu melibatkan mereka dalam keputusan atau participating. Dan jika bawahan sudah mampu dan mau, pemimpin cukup mendelegasikan pekerjaan atau delegating. Selanjutnya, materi kelebihan dan kelemahan teori kontingensi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan teori kontingensi adalah bersifat fleksibel dan realistis, karena mengakui bahwa kondisi di lapangan selalu berubah. Teori ini juga memberikan pedoman praktis bagi pemimpin agar bisa menyesuaikan gaya memimpinnya dengan situasi. Dengan begitu, pemimpin tidak terpaku pada satu cara, tetapi bisa lebih adaptif sehingga hasil kerja tim menjadi lebih baik. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan teori kontingensi adalah situasi mengukur kondisi situasi secara akurat. Tidak selalu mudah menilai apakah bawahan sudah siap atau belum, atau apakah struktur tugas sudah jelas. Selain itu, situasi dalam organisasi sering berubah dengan cepat, sehingga pemimpin bisa kebingungan memilih gaya yang paling tepat. Baik, selanjutnya untuk contoh penerapan,
Dalam kondisi proyek darurat dengan target waktu yang ketat, pemimpin yang tegas dan berfokus pada tugas lebih efektif untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Sebaliknya, dalam organisasi yang bersifat kreatif seperti tim desain atau startup, pemimpin yang berfokus pada hubungan lebih dibutuhkan untuk menjaga ide baru tetap berkembang. Contohnya, seperti lainnya karyawan baru biasanya butuh arahan yang jelas, sedangkan karyawan senior yang sudah berpengalaman lebih cocok diberi tanggung jawab melalui pendelegasian. Yang terakhir, kesimpulan. Teori kontingensi mengajarkan bahwa pemimpin yang efektif bukanlah pemimpin yang selalu menggunakan satu gaya, tetapi melainkan pemimpin yang mampu membaca situasi, memahami kondisi bawahan, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan kemampuan menyesuaikan diri, seorang pemimpin dapat membawa tim bekerja lebih efektif dan mencapai tujuannya bersama. Itu tadi presentasi dari kami. Semoga ilmu dan materi yang kami berikan semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi pengalaman untuk kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.